Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Aprianto dengan NIM 2405076 dari Pendidikan Fisika kelas B FMIPA UPI angkatan 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum elastisitas yang saya lakukan di hari Kamis. Daftar isinya di sini ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan percobaan, landasan teori, hipotesis, alasan bahan, langkah percobaan, hasil besi, hasil kuningan, hasil tembaga, kesimpulan, dan pembahasan. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kelenturan benda, mulai dari karet yang ditegangkan hingga jas benda yang menahan beban. Namun, apakah semua benda akan kembali pada bentuk semula setelah diberikan beban atau tarikan? Nah, apa yang dimaksud dari kalimat itu ialah seperti ini. Seperti ini. Ini kan ada benda. Jika diberi tekanan itu pasti bakal melengkung. Nah, kita itu akan mencari berapa nilai modulus yang atau nilai keelastisan benda itu dengan percobaan ini gitu. Nah, rumusan masalahnya ialah bagaimana nilai modulus yang sebuah jenis benda. Apakah benda berbeda memiliki nilai modulus yang sama? Bagaimana sifat elastisitas sebuah benda? Tujuan percobaannya mengetahui nilai modulus yang sebuah benda, mengetahui perbedaan modulus yang setiap jenis benda yang berbeda, dan mengetahui sifat elastisitas sebuah benda. Alasan teori, suatu bahan, suatu bahan Suatu bahan elastisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya diberikan pada yang diinti pada benda yang ditikan. Dengan kata lain, semakin besar gaya tarik, semakin besar pertama penyampekas. Manusia merupakan besaran yang menyatakan sifat elastis suatu bahan tertentu dan bahan menunjukkan langsung berapa jauh buah batang atau kabel atau pegas yang bersangkutan mengalami perubahan akibat pengaruh beban. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Elastisitas itu kan suatu kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula ya, seperti ini. Kalau saya ini tetap seperti ini, saya lepaskan itu kembali ke semula lagi, berarti benda ini adalah elastis. Nah, modulus yang itu eh, besaran yang menyatakan sifat elastis suatu bahan tertentu dan bahan menunjukkan langsung seberapa jauh batang atau kabel atau pegas yang bersangkutan mengalami perubahan akibat pengaruh beban. Seperti ini. Ini kan awalnya bidangnya datar. Jika saya beri beban kan ada ini kan ada apa perubahan gitu. Ada perubahan jarak misalkan kalau dari sini ke sini turun berapaan. Nah, itu yang akan kita cari dengan modulus yang ini. Cuma yang bendanya itu nanti ya ada di alatan bahannya. Nah, hipotesisnya ialah semakin beban bertambah, maka benda akan makin melengkung seperti tadi ya. Semakin saya tekuk, maka bendanya akan semakin melengkung seperti ini. Dan semakin besar nilai modulus yang, maka semakin kaku benda tersebut. Oke, kita lihat. Dan bahannya ialah bahan uji, bahan baja, tapi kita menggunakan besi ya, besi, tembaga, dan kuningan, beban untuk massa, jadi bebannya yang dikaitkan pada benda itu, terus dudukan bahan uji, cermin kaki tiga, dan teleskop. Nah, pertama-tama ialah ukuran ketebalan batang dan lebar batang dari batang uji dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan skala 0, jangka sorong sebelum Anda gunakan. Ukur jarak kaki tiga cermin atau alat yang tersedia seperti pantang gambar. Ukur jarak antara kedua penutup batang. Pasang teleskop dengan jarak tertentu yang cukup jauh dari cermin datar sekitar 2 meter. Ukur ketebalan dan lebar dari batang uji dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan skala 0. Oh, ini udah di. Tuh. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Dari yang saya dapatkan itu. Saya akan menggunakan dua rumus. Sebenarnya rumus itu dari rumus ini. Sebentar. Mana ya? Awalnya itu dari rumus ini. Nah, di rumus ini, saya itu menggunakan dua jenis perhitungan. Perhitungan dengan gradien dan perhitungan dengan rumus yang tadi gitu. Nah, yang ini, berarti ini itu berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, ini kan angkanya berarti 0,8 ya. 0,8 pangkat 10 eh, 0,8 pangkat 10 pangkat 11 itu seperti ini. Tapi ternyata eh, untuk hasil besi ini nilai literatur elastisitasnya adalah 0,91. Berarti ada perbedaan kan? Nah, ini juga beda nih. Yang ini menggunakan gradien yang hanya segini. Kita lanjut ke selanjutnya ya, ke kuningan nih. Kuningan ini berarti dapat berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, berarti 0,3 ya. Sedangkan nilai dari literaturnya elastisitasnya itu dengan 0,91 pangkat kali 10 pangkat 11. Ya berarti juga beda jauh gitu kan. Kenapa gitu bisa beda jauh seperti itu? Nah, ini juga beda nih dengan eh rata-rata yang gradien. Nah, ini tembaga ini angkanya berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0,1.
0,1 berarti ya. Beda jauh juga berarti kan. Kenapa gitu bisa seperti itu? Ini ya, ngomong ini datanya hasil percobaannya. Ini dengan pengukuran yang tadi. Nah, kita langsung masuk kesimpulan dulu ya. Nah, kesimpulannya adalah semakin beban ditambahkan, maka benar semakin melengkung betul. Terus karena ada perubahan jarak yang eh, karena ada perubahan ya apa perubahannya gitu kan, yang awalnya gini jadi gini itu kan ada gitu di sini nih. Nah, ini nih delta E-nya ada gitu. Terus nilai dari setiap jenis benda berbeda dan menunjukkan sifat keelastisan benda tersebut. Nah, ini kan tembaga sama kuningan kan beda ya, berarti benar gitu. Kesimpulannya gitu. Nah, apakah kesimpulannya nih, pembahasannya nih? Tapi apakah percobaan saya ini membuktikan hipotesis? Ya, benar untuk membenarkan hipotesis gitu bahwasannya hipotesis tadi kan awalnya semakin beban bertambah maka benda akan semakin elastis dan melengkung. Itu benar berarti kan? Karena semakin beban yang bertambah maka kelengkungannya juga bertambah gitu. Dan juga semakin besar nilai molusnya maka semakin kaku bendanya, ya itu betul juga. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya kenapa gitu nilainya bisa beda dengan nilai literatur. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang mempengaruhi teman-teman. Jadi cara saya itu adalah ketika menaruh kaca di atas benda ujinya. Nah, saya itu menaruh kacanya tidak lurus gitu. Jadi dari teleskopnya itu kelihatannya pasti beda gitu angkanya. Sehingga saya harus mengulang dan angka tadi adalah hasil pengulangan saya gitu. Banyak hal yang mempengaruhi mulai dari human error ataupun kesalahan alat yang menyebabkan angkanya itu sangat jauh gitu dari yang seharusnya. Nah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.